sama-sama kaji surat At-Thariq. Surat At-Thariq itu surat kategori Makkiyah. Terdiri dari 17 ayat, 72 kalimat, dan terdiri dari 271 huruf. Ini versi tafsir Imam Nawawi. Ternyata ulama dulu teliti sekali, bisa menghitung. Nah, yang kita belum ketahui bagaimana cara menghitung huruf. Apakah ada rumusnya atau dibaca satu persatu? Apakah teori hari ini ada semacam motif untuk menghitung huruf Al-Quran yang begitu klik sudah muncul? Ya, At-Thariq itu secara bahasa artinya orang yang berjalan di tengah malam, ya, tengah malam. Selengkapnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kalau dibaca tartil bersama enggak apa-apa. Iya. Tapi suaranya beda-beda. Iya. Iya. Atau yang merdu Pak Karir baca. Iya. Monggo Pak Bapak. Was-samaa'i wat-thariq. Kaifatul rusuh, demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-thariq, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmus saqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, setiap orang pasti ada penjaganya. Jawa din lah. Lawan aja. Semuanya kan udah kayak gue. Orang berusaha Karo tamat ya. Was-samaa'i, demi langit. Wat-thariqi, demi lintang kang bercahaya ana tengah wengi. Angel. Yo orang main. Ayat ini diawali dengan sumpahnya Allah lewat langit dan lewat bintang. Adapun jawab qasamnya Allah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang pasti ada penjaganya. Setiap orang pasti ada penjaganya. Nah, kalimat ini wahada jawabun lil qasami. Wahada utawi lafal in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz iku jawabun dadi jawab lil qasami kaduwe sumpahe Allah. Iya. Maknane aima kullu nafsin illa 'alaiha raqibun wa huwa Allah ta'ala. Ma kullu nafsin ora utawi saben-saben awak-awakan iku illa 'alaiha kejaba ing atase nafsun raqibun utawi zat kang jaga. Wa huwa utawi raqib iku Allahu Gusti Allah. Pada hakikatnya yang menjaga kita adalah Allah lewat para malaikat.
Jadi mestinya kalau kita meyakini ayat ini, hidup itu tidak perlu galau, tidak perlu susah, Syukuri apa adanya. Ini sama Ya, iya. apa anaknya? Karena pengertian ing kullu nafsin lama alaiha hafid itu paling tidak ada dua. Bahwa setiap orang itu ada penjaganya. Satu, penjaga itu mencatat perbuatan kita, mulai dari perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Maka hati-hati kita di dalam perkataan, baik buruk akan dicatat. Pilihannya hanya satu, berkata baik atau diam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Ya. Pak Paung ya mulai siki ngomongnya kudu sing apik-apik. Ya orang nyontok. Orang mulai sih dia mulai gini ya. Ngomongin men rapi. Ngomongin men rapi. Akeh ora pike. Akeh ora pike. Iya. Ya Kang. Ya kayak kue kudun kan. Iya. Karena semua perkataan kita akan dicatat dan ditimbang. Makna yang kedua tentang hafid itu bahwa setiap manusia ada penjaganya, penjaga dari malaikat yang selalu mendampingi setiap saat dan memelihara kehidupan kita sehari-hari. Jadi kemana kita pergi akan dijaga, kemana kita pergi akan dilayani. Sehingga kalau kita yakini ayat ini, kita adalah makhluk Allah yang paling mulia, dicukupi kebutuhannya, dilayani kebutuhannya oleh para malaikat. Sehingga dianjurkan setiap mau pergi ya berdoa. Iya, dari rumah ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka jaminannya ufita wawu kita akan dicukupi kebutuhannya dan akan dijaga di dalam perjalanannya. Kue nak mentu. Iya, lek metu. Nak balik ya nak. Tauban di Robbina Ila. ila. Ke semua mungkin. Ya lunga ke semua. Ya kan kau terus balik. Ya iya. Balik man. Lah kowe donga bali Pak I apal. Lu nggak balik kayak gini ya. Kepriye? Keterangan. Oh iya. Nalikane balik. Lu nggak teh. Gue kon kudu salam. Mengumah. Salam. Buana wonge, buhorana wonge. Ya. Nek ora ana wonge, kowe salame khusus ning nyong klalen. Lek ana wonge. Ana wonge biasa salam. Assalamualaikum. Ora ana wonge, kowe Assalamualaikum assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Bener bae kae. Ya bener. Klalen kan udah masalah klalen. Nah, terus maca al-ikhlas pisan. Mlebu omah. Mlebu omah. Gue mare kena rezekine lancar. Oh iya. Bangun bareng lu ya. Gue anu sahabat. Hati saya asbabul wurud dek. Anu pikir rezekine seret. Sowan Kanjeng Nabi terus jaluk ngamen lancar diwarai kayak gue. Termasuk sing utangnya si akeh mlebu omah ya surat ikhlas. Ikhlas. Iya. jeng pisan. Ini aja berpisan mestine sesuai dengan Pisan kadar ya udah. utangnya. Pinter lu ya main. Ya iya sesuai dengan kadar utangnya. Gue akhir-akhir terus rezekinya lancar, malah ahli sodako berenteng kemarin tangga teparo. Gue. Ya, jadi kembali setiap kita mau bergerak, mulai pergi, mau pulang, tetap kita berdoa biar dijaga dan dilayani oleh malaikat. Salah satu rahasia pekerjaan yang diawali doa, satu akan dijamin keberhasilannya, yang kedua akan diberi keberkahannya, yang ketiga akan dikurangi resikonya. Umpamanya kita berdoa, dilalah tabrakan. Secara teori tabrakan kudu tugel tangannya. Ini karena diawali dengan doa, mur kecetit.
Babak lah saya. Iya babak tok. Mulanya kemarin secara Bu Margiah tidur di sini terus ngantuk, sininya hilang, mungkin dari rumah kurang berdoa. Andai kata berdoa mungkin giginya hanya hilang satu. Ini karena tidak berdoa giginya hilang. Iya. Iya. Nabrak warung, Bu. Nah, nabrak warung alhamdulillah karena yang berdoa supirnya selamat. Lah, yang kena rusak adalah mobil dan warungnya karena memang mobil dan warungnya tidak bisa berdoa. Loh saya meyakini itu andai kata tidak ada doa mungkin sing ditabrak anak wonge. Loh anak wonge anak kompor. Iya. Kayak asalnya nunggu mobil barang. Iya. Pengaruh nunggu motor kan itu tasang kompor. Nah, itu diantara doa hikmahnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu tidak kita hanya rasakan, dirasana kaki Sumarno. Kaki Sumarno kuwi tiba ke Swit Glugu ana 10 meter. Fisik blas ora apa-apa. Apa maning kecetit. Lecet ora. Ya mungkin sarafe sing kontak. Jadi sarafe pedot loro. Jadi sing mau nekelingan ya mendantang atong dadi. Ning fisike akhirnya nyong besok kang sampean ampuh temen. Wong tiba ke Glugu 10 meter. Ora kecetit ora lecet. Ternyata kaki Sumarno cerita, aku rajin lakon ja'akum setiap badal maghrib. Lah nyong dadi kelingan. Oh, berarti nyong lagi tabrakan wae ya berkah doa lakon ja'akum. Insyaallah Bu Mardia dek lakon ja'akum ya gigine hanya hilang satu. Ini tampilan sini. Telu. Motif tamu ini. Tapi yang dulu mau tatap jakung bro. Oh masa ya? Gerana mau tahu 10. Jadi iya hikmah doa yang ketiga adalah dikurangi resiko. Ya orang tetap ada kecelakaannya lah dimanapun. Tapi berkah doa pasti resiko-resiko. Lah yang selanjutnya akan diberi kesabaran kalau dilambari dengan doa. Ya kita yakini ayat ini kalau bisa memasukkan hati kon maksiat angel ing kullu nafsil lama ngalaiha Quran ya, Bu ya. hafid. Ya Quran atori. Kalau ini diyakini sejam gue ngaji ing kullu nafsil lama ngalaiha hafid. Ya kan boleh. Iya. Ngomongi. Kenapa kadang dewek esi tregelan anak bojone wong liya tregelan karena ayat ini hanya dibaca belum dimasukkan di dalam hati. Ya kayak gini ya wis dibokna jane Din. Ini masalahnya kayak gini ya. Kalah karo nepsune. Oh, kayak gitu. Iya aja. Memfonis sing ora-ora desa. Oh iya iya. Ana nepsune. Jadi kalah sih ya. Kalah. Lah kok mateni nafsu men nafsune Nah, dia sing kalah iki, Bre. ora gampang. Kowe siji sering puasa. Sering puasa. Ini puasa apa ora? Kalen. Kan udah kalen. Anak udah tadi dan tah. Ya berat kayaknya. Tampilan masa aman. Awan, pas rebo, tapi ya tadi dan batinnya pada ngebul ya berat. Iya ya. Kalau Pak kelalen. Jadi judulnya kepriye carane memper nafsu. Iya. Ing kullu nafsil lama ngalaiha hafid. Lah Allah mau mengucapkan ayat ini diawali dengan sumpah. Maknanya sesuatu yang dianggap penting ini pasti diawali dengan kronologi yang penting. Sumpah itu kan kalau manusia itu tingkat paling tinggi untuk meyakinkan orang. Sumpah. Nah ini diawali dengan sumpahnya Allah melalui langit, melalui bintang, baru mengatakan bahwa kita semua ada penjaganya. Ada penjaganya. Penjaga itu fungsinya dua, mencatat amal kita dan melayani kebutuhan kita. Melayani kebutuhan kita.
Dongeng nek ana diwehi penjaga dongeng malah matur nuwun dongeng ya. Iya. Wong dijaga sih Orang mau dijaga malah dilayani kok. dilayani. Dilayani. Nah kok malah jering ngriwu ki kok melu bae jadi ngereh ya kan. Sembrana maning Iya, jadi dianggap ora bebas, ora bebas sih. nah, Ini dongeng malah matur nuwun lek ya. kudune Waras mikir ya. ya karena dasar iman. Nah, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Fal yang dzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ayat ini mengajak kita kon mikir. Jadi gede, tua kayak dia orang ada sendirinya, tapi ada asal muasalnya kita diciptakan. Kon mikir. Khuliqa mimma indafik yang keluar indan rebeng akan mepedus ya. Itu barang tua banderin bae. Iya. Di Marifah lah. Ki maca tok kae. Anu gue si Muhammad Yang kok anggere momet dicopot itu pas dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Khuliqa mimma'in dafik. Air mani yang terpancar. Iya, Dipancarkan memancar. terpancar kok memancar. terpancar. Pancar itu. Pancar. Wah, apa boleh kerasa memancarkan? Jadi metune air mani ora kaya metune uyuh, dan metune uyuh kan murtor. Dadi ora cruk. Ya, andai kata orang nawadae ya, Berarti dipancarkan itu. iya. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Yang keluar dari antara tulang punggung, berarti tulang punggung rusuk ya, dan tulang dada. Nah, kalau ayat ini umum, baik laki-laki perempuan, mani itu timbul dari tulang rusuk dan tulang dada. Tapi sebagian ulama yang ditafsiri bahwa mani itu keluar untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Untuk laki-laki itu min sulbir rojul. Iya. Ya iya, lanang. Kalau perempuan wamin nidhomi sodril mar'ah, dari tulang dada. Iya. Tapi secara mayoritas laki-laki perempuan dari tulang rusuk dan tulang dada. Tapi Imam Nawawi kalau laki-laki maninya dari tulang rusuk, kalau perempuan keluarnya dari tulang dada. Jadi bengkek ya. Iya, jadi Bengkek. bengkek. Jadi bengkek ya. Ragam lah. Miring-miring. Itu semen. Lah, mani itu khuliqal insan min ma'in di sayalanin bisurnatin fi rahmil mar'ah. Mani itu cairan yang larinya kencang masuk pada rahimnya perempuan. Jadi rahim perempuan namanya apa ya? Ya rahim. Ovarium ya? Ovum. Ovum. Ovum rindu. Ya wadae Daerah rahim ya? Iya. Rahim. Jalannya saluran falopi. Falopi. Iya. Kalau kajian kesehatan ketika kita ejakulasi ya, ketika kita ejakulasi orgasme lah ya. Ejakulasi itu satu kali ejakulasi itu kurang lebih 2 sampai 6 cm. Nah, satu cerote banter itu 500 juta kurang lebih. 1 mm itu terdiri dari 1 juta sel. Lah andai kata 6 cm kali 1 juta bisa sampai sekian ribu sel. Dan itu makhluk hidup. Jadi mani itu adalah makhluk hidup. Halal. Jangan sampai mani kita itu keluar tidak pada tempatnya. Maka harus nikah. Kalau tempatnya kurang, ya cari tempat lagi. Orang wani.
Pun mboten amot yo. Iya. Pados padamane. Iya, siji ramuan. Ya, saya lagi. Sekian ribu satu sisi meret itu sekian ribu. Makanya sih pas kalau masak kayak gini jaga jarak sih, mboten amot nih yo. Pados padamane. Mboten renggang. Satu. Utamanya penuh dengan protein ya. Iya. Iya bisa hidup. Dan dari sekian ribu ini berlomba-lomba sangat cepat bagaimana bisa masuk pada rahim. Dan yang berhasil hanya satu. Yang berhasil hanya satu. Lah, Masanya wis kasih siji tutup lawang. tutup. Masalah. Dan itu telepon mana? Lamanya Wis ditutup. Berarti ini kadang-kadang anaknya orang nomor dua orang. Iya, jadi balapan menang kabeh. Iya. Menang kabeh. Carane finishnya bareng sih. Loro. Anaknya loro. Nanti setiap yang jadi adalah pemenang. Menang. Ya karena nek sempurna kan sekitar 500 juta sel. Pasti tadi mungkin siji berarti kita semua adalah pemenang. Jadi ketika kita sudah lahir menjadi pemenang, ya tidak perlu galau ketika jenengan. Iya, enggak perlu galau. Kita juara. Juara. Jadi orang susah-susah Pak Pesta. Lek sampean siki merasa yatim, kancane yatim bilang-bilang. di bangsa kan Pak. Dia kowe bali ta. Ada posisi Bungsu nek juara soal bendera kowe. Denko. Juara dia kok. Iya. Ayo Bu, dipansalkan Bu. Laki-laki punya testosteron ya istilah ya. Testosteron. Perempuan progesteron. Iya, testosteron. Dan testosteron itu tidak akan hilang. Selalu reproduksi. Nah, perempuan akan hilang ketika menopause. Menopause. Nah, berarti nek monopos hilang. Syahwatnya lemah. Nek lanang testosteron Iya, itu sudah berkembang sampai kematian. Sehingga wong kaki-kaki umur 70 ji pun bojo maning gelem. Ya bisa menteng bareng. Dan bisa meteng ya, karena saat itu. ya berarti maksudnya testosteron kan perlu kanca. Progesteron ya nek. Ya. Ya gue progesteron mengalami Pensiun. Pensiun. Berarti kudu Anyar. buat daftaran aja. Gue khawatir. Eh? Ada yang udah pensiun? Oh bisa direproduksi ya? Oh iya. Turun mesin. Iya. Ada yang Terus anu suratullah gue boleh monopos. oh, Iya, beri Anu. hari. bisa hilang tapi lama Bu. Anak yang mungkin 35 sudah hilang. Ada yang 60 nembe hilang. Berarti itu reproduksinya yang bagus. Tapi akan mengalami kehilangan bagi perempuan. Ini bagi laki-laki enggak. Mungkin anak sing monopose nganti umur 1 tahun ya anak. Intinya 60 Nabi Ibrahim 7. Nanti Nabi Ibrahim belum berbuat dengan sepit. Maka terlepas kita berani melakukan atau tidak melakukan, poligami ini ajaran yang rasional. Rasional. Jadi Terlepas kita berani atau tidak berani, rasional. Ya bener. Perkara wong wadon pada ora terima, ya ngono. Ini tetap rasional kan kayak gitu. Ya iya. Terus undang-undang PNS-nya gitu ya. Undang-undang PNS gaweane oleh PNS boleh. Asal nanti ada Dengan beberapa syarat. undi ya, Teh. Syarat. Dengan beberapa syarat. Iya. Saya merasakan rasional itu setelah nikah. Kalau belum nikah saya masih apa ya. Setelah menikah itu merasakan. Pengalamannya seperti ya, Pengalamannya gini, esinom ya. Sing wedon ada masa haid 15 hari. Kan prei 15 dina. Mana? Ada nifas 20 dina. Nah, bagi orang-orang yang memang kuat libidonya,
sabane nang hotel mangane sate. Duit akeh. Duit akeh. Soalnya kalau artis. Kalau artis. Ini kan untuk tidak selamat berat. Maka rasional. Tapi untuk bin-bin ya ora rasional, monologi. Kudu poligami tapi monogami. Iya, artinya cukup satu aja. Tidak boleh mengajarkan lebih dari satu. Yo. Ya bisa. Ya bisa kali diatur yang ngomong. Nanti jargonnya. Mungkin nyatanya ya siji ora lorot ta. Ini semangatnya kalau tadi ya. Secara hukum Oleh semangat iya. Iya, makanya sih. Nah, kabeh kabeh kuwi padha wafit barang. Tapi bukannya nikah yang kedua, ketiga itu kan janda. Ya tidak harus. Ora harus. Apa nang kono keterangannya harus janda. Orang harus janda, hanya Rasulullah menikahi janda. Karena dasarnya tidak murni syahwat, tapi dasarnya adalah Kanjeng Nabi kayak iki aja ngopatokan kae anu dawuhe pangeran wis ya dhewek ya dawuh pengaran Masna wa Sulasa. ora Kanjeng Nabi karo si A si B kan dawuhe pangeran. Iya. Maksudnya yang Kanjeng Nabi oleh rondo ning sing oleh Randaude lawan Yahudi. Milih dhewek. Langsung milih bodohnya Pak. Ya main gelem ae kuwi. Lah ada beda karakter. Annama ar-rajul yanzilu minad dibah summa yastamingu fil unsayain. Sumber mani laki-laki itu awalnya bersumber dari otak, terus berkumpul di alat kelamin. Sehingga wajar ketika suami prai seminggu, gue mumet bu. Mumet. Kayak panggal yang Iya mumet. kayak panggal. Gelap karena pernah dengan prai karena mumet. Gue mumet nang apa? Prai sewidak dina mumet. Terus mulai ngomong terus iki. Ya wis ora prai. Ini lagi prai mana sih? Lah perempuan itu sumbernya di dada, sehingga wajar ketika perempuan hubungan seks tidak keluar, ini marah. Orang mumet tapi marah. Cur. Ya kayak gitu ya. Iya, nggak tahu. Lah, gue kan sebenarnya apa? Jujur apa dia? Iya marah. Wong wedon nanti orang puas mesti marah. Berarti teteh sabar banget ya bertahun-tahun ya. Kalau perempuan di mana, di kepala juga? Enggak, perempuan di sini, Di dada. di dada. Oh, ya itu tadi. Jadi itu tempat rasa. Jadi waktu saya sakit mumet pas orang tahun itu pengaruh itu ya. Udu. Wah, ngomong gitu. Pengaruh gitu ya, pengaruh. Kan udah mengkabar saking jual. apa itu sih ya. Tapi saya waktu ulang tahun Oh berarti di dada enggak kuat terus ke kepala. Kepala. Nahan rasa. Nahan rasa. Wah, siap izin. Ya rasa itu cira. Hah? Jadi rasanya kayak apa? Marah. Kamu tapi Cemburu. Marah lah. Iya marah, emosian banget. kemut. Iya emosian banget. Mulane janda terkesan emosional janda karena tidak ada penyaluran. Lek duda emosional mumetan terus. Iya, ya berdasarkan teori bisa saja ya kesuwen karo mumetan. Kesuwen mumet biasa. Mulai Iya. Sobiara gue mandari banter. Apa nek? Sobiara mandari banter. Mancal ya. Mancar. Oh mancal. Dan kajian kedokteran juga orang laki-laki yang suaranya keras ini spermanya cenderung banyak. Dari kamar. Suara nek. Iya. Kajian kita Jadi gitu. yang suaranya keras. Wan, tapi laki-laki yang suaranya maskulin atau liri-liri lah. Kayak roti jet. Iya kayak Feminim. feminim lah cenderung. Langsung ya. Iya. Ini cenderung anu spermane Ora brajag lah kamu. Sedikit. Tapi kabarin subur, lah Pak Bahri suaranya keras. lembut. Nenek barir gue udah lembut lang ngomongnya. Empat menit mas seru. Ini sisi tok. Loroi. Kakek bludak. Asok kayak gue lah.
Artinya bahwa jadi anak atau tidak bukan dilihat dari banyaknya sperma, tapi dilihat dari kesehatan rahim juga. Ini soal akeh sebuah teori Kedua akeh. belah pihak lah. Kedua belah pihak. Rahim sehat, sel sperma sehat juga belum tentu jadi. Ya iya sih kayak nonton Nabi Zakaria kan kayak gue. Karena kadang-kadang rahim yang terlalu asam itu juga cepat membunuh sperma yang masuk. Sehingga perlu penyeimbang. Jadi orang mesti wong gering, anaknya sitik ya. Boten mesti. Kadang wong wis nikah bojong nanti 9 tahun, risang dokter dinyatakan sehat, orang dadi dadi 9 tahun begitu pisah kurko pada bojong dewek-dewek maning. Riti lorongnya pirang-pirang. Kalau Anda nonton Indosiar, suara hati apa? Ini cara teori ini ya. Teori ini kan hanya teori Titan lah ya. Peranakannya jero. Iya, peranakannya jero, kalau peranakannya akeh, gue dipandang bokongnya. Jadi udah bokongnya Cemong menyak anget. iya, gue biasanya peranakannya akeh. Jangan menyate. Ya, ini teori yang tidak berdasarkan ilmiah, teori hanya Titen. titen, pengamatan. Ini depok. Ora dhewe yang cocok. Ya, Kan enggak aku bohong pikir enggak. gue kegedean. Sing lanang mbok, kayak gue bare, Bu. Iya. Madia, orang gede orang cilik, anaknya apa? Nek kematian telaten. Apa nih tak jawab apa nih? Ada yang ngarep-ngarep banget. Orang-orang mau dia ada sih. Ya. Istri Soliha kan kudu telaten. Klaten. Artinya ayat ini itu mengajak kita untuk berpikir tentang kekuasaan Allah. Nah dari semua itu innahu ala rojnihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Maka kita ada penjaganya dan yakin semua akan kembali kepada Allah. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkannya segala rahasia. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka manusia tidak lagi mempunyai sesuatu kekuatan dan tidak pula ada penolongnya. Ketika kita kembali kepada Allah, maka murni amal kita yang akan dipertanyakan, tidak ada kekuatan yang bisa menolong kita. Demikian kajian At-Thariq, semoga menjadi pencerahan bagi kita. Silahkan nanti ada pertanyaan yang lain.